buka sama-sama di Efesus 1 ayat 2 sampai 8. Hari ini kita akan baca dulu. Agak panjang, tetapi setelah ini baru saya jelaskan apa yang hari ini kita mau bahas. Efesus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan. Kalau saudara sudah siap menyimak, katakan amin. Amin. Oke. Saudara perhatikan betul-betul tulisan dari Rasul Paulus ini. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat 2 dikatakan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kamu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala, saudara. Dikatakan segala berkat rohani yang hari ini kita alami, saudara, itu dikaruniakan. Itu dikaruniakan. Apa aja berkat rohani? Hikmat, pengetahuan, apalagi kemakmuran, kekayaan, ya, keamanan, damai sejahtera. Saudara, itu semua adalah berkat-berkat rohani, kekayaan termasuk di dalamnya, saudara ya. Jadi itu semua sudah dikaruniakan kepada kita oleh Bapa kita di sorga, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, firman Tuhan ini jelas bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan kamu harus ada di zaman apa, lahir di keluarga seperti apa, ada dalam pelayanan seperti apa. Itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Jadi setiap kita bukan sebuah kebetulan. Walaupun sepertinya kebetulan buat manusia, tetapi buat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kamu semua sudah dipilih, katakan sudah dipilih. Sudah dipilih. Ya, kita semua sudah dipilih. Makanya kenapa saya bilang kelahiran baru itu atas dasar pemilihan Allah, bukan atas dasar kemauan manusia. Memang betul kemauan manusia ambil peran, tetapi kalau tidak didahului pemilihan Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa bertobat. Begitu kurang lebih. Nah, saudara, tapi nanti kita akan bahas lagi. Dia yang terlebih dahulu memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Jadi sekali lagi, yang namanya kudus tidak bercacat itu bukan hasil perbuatan kita, tetapi hasil pemberian Allah karena kamu sudah dipilih. Tuhan sudah tahu siapa yang akan dianugerahkan. Dia anugerahkan Injil. Tuhan sudah tahu bahwa kamu sekarang ada di tempat ini. Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui akan hal itu. Tetapi memang betul seperti yang saya sampaikan kemarin. Dari pihak manusia, dari pihak Tuhan sudah buka jalan. Pihak manusia cuma dua. Kita nggak bisa merubah perjanjiannya. Kita cuma bisa menerima atau menolaknya saja. Jadi kita nggak bisa menambahkan. Kita nggak bisa menambahkan sesuatu supaya kita tambah kudus. Tidak bisa. Kita hanya bisa menerima kekudusan Allah. Ketika kita menerima perjanjian itu berlaku di dalam hidup kita. Maka sekarang Anda dibenarkan, Anda dikuduskan bukan karena perbuatan, tetapi karena Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Dan kita percaya bahwa Dia sudah mengerjakan dalam hidup kita. Pada dasarnya seperti itu. Terus kita lihat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Atau dalam terjemahan lain, kita ini diadopsi dalam kerajaan Allah. Kita ini anak angkat. Nah, kalau saya bilang kan, waktu itu saya pernah bilang, kita ini anak angkat. Kata anak angkat tuh diambil dari mana? Dari ayat ini, saudara. Kita ini diadopsi oleh Yesus Kristus, ya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, hari ini saya mau bahas tentang perjanjian. Seperti kemarin saya sudah singgung sedikit tentang perjanjian, bahwa kalau kita tahu Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Makanya Alkitab ini dibagi oleh dua bagian besar, perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab ini adalah perjanjian yang Allah berikan kepada umat manusia seluruhnya, baik orang percaya dan yang tidak percaya. Alkitab ini berperan dalam peran yang sama, adalah sebuah kitab perjanjian. This is a testament. Ya. Nah saudara, balik seperti tadi saya bilang, testament, diateke, itu adalah perkataan yang terjadi antara manusia dan Allah. Manusia hanya bisa menerima atau menolaknya. Ya saudara, manusia hanya bisa menerima atau menolaknya. Tetapi itu semua diprakarsai Allah. Dan saudara, kalau kita lihat Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya menceritakan satu perjanjian besar. Satu perjanjian besar. Dan apa perjanjian itu? Sebenarnya perjanjian itu hanya meneguhkan, membaharui,
menambahkan dari apa yang pertama kali Tuhan sudah berikan kepada manusia ketika dia ciptakan. Apa? Ketika dia ciptakan Adam, dia berikan kepada Adam sebuah janji, perjanjian. Bahwa kamu akan serupa, bukan akan, kamu serupa gambar dan Allah. Itu adalah, kalau dibilang perjanjian yang Tuhan berikan pada manusia. Untuk apa sih Tuhan berikan perjanjian? Perjanjian yang Allah berikan kepada manusia adalah untuk menyingkapkan kehendak hatinya. Adalah untuk menyingkapkan tujuan hatinya. Untuk menyingkapkan dia itu orang yang seperti apa. Dia itu Allah yang seperti apa. Makanya kalau kita bilang Alkitab adalah untuk kita ngerti Tuhan hatinya seperti apa. Kenapa? Karena Alkitab ini Alkitab perjanjian. Dengan mengerti perjanjian yang Allah berikan kepada manusia, kita kurang sedikit banyak jadi memahami hati Allah sesungguhnya terhadap manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, dia punya kerinduan. Bukan kerinduan, tujuan utama dia apa? Menciptakan manusia yang serupa gambar Allah. Bukan itu doang. Setelah manusia serupa gambar Allah, dia perintahkan agar manusia memenuhi bumi. Supaya bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang serupa gambar Allah. Jadi bukan cuma memenuhi bumi, tetapi memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Allah. Ya, dan dari situ juga ada perjanjian juga Tuhan bilang bahwa kamu akan menaklukkan dan menguasai bumi. Itu kerinduan Allah untuk manusia ketika dia ciptakan. Ada harapan. Semua yang diciptakan punya tujuan. Sebenarnya kalau saudara tanya, ini khotbah adalah perluasan pemikiran saya untuk memperluas apa yang Mama dulu pernah khotbahin. Saya masih ingat dulu setelah masa-masa saya ingat ngikut Mama pelayanan ke penjara-penjara, Mama selalu khotbah. Buku itu dibaca depannya sama endingnya. Pertama kita lihat apa? Manusia diciptakan serupa gambar Allah. Endingnya apa? Menang gitu kan. Saya masih ingat. Dan saudara, kalau Anda pikir-pikir, sebenarnya itulah tentang semuanya. Segala sesuatu ada di situ. Permulaan dan akhir. Dari permulaan sampai akhir semuanya perjanjian. Saudara, ada di sini adalah untuk menggenapkan perjanjian yang pernah dia berikan kepada manusia. Dan itu juga berlaku untuk Anda dan saya. Perjanjian yang Tuhan berikan kepada Adam ketika manusia diciptakan tidak berubah seiring masuknya perjanjian baru. Tidak. Tetapi hanya diteguhkan. Jadi saudara, kehendak Tuhan sampai hari ini terhadap kita manusia, kalau ditanya tujuan manusia diciptakan apa? Tujuan Anda dan saya sekarang ada apa? Untuk serupa gambar Allah. Bicara sifat karakter Allah yang menjadi ada dalam diri kita. Menghasilkan buah-buah roh, serupa gambar Allah itu. Bukan cuma serupa gambar Allah, tetapi memenuhi bumi ini bagaimana? Salah satunya adalah dengan berkeluarga, gitu kan. Memiliki keluarga dan mendidik anak-anak serupa gambar Allah. Tetapi bukan cuma itu. Tuhan juga empower janji itu dengan titah ketika dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas. Kenapa dia bilang jadikanlah semua bangsa muridku? Supaya kembali seperti tujuan awal, bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Allah. Itu kehendak Allah. Saudara mau lari-lari bagaimana, balik lagi. Manusia gak bisa merubah apa yang Tuhan sudah tentukan. Sekarang bagian kita mau menerima atau menolaknya, itu aja. Saudara ngerti ya? Perjanjian ketika Tuhan berikan, Tuhan memang sudah merencanakan Anda dan saya adalah orang-orang agen transformasi. Mau Anda bilang, saya nggak bisa, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa. Mau Anda beralasan seperti apapun, tujuan Allah dalam hidupmu tidak berubah. Karena mungkin karena dia, misalnya contoh dia lihat, Tante Awan bukan orang yang bisa bicara. Aku ngerubah perjanjiannya supaya sesuai dengan Tante Awan. Nggak begitu. Perjanjian yang dia berikan kepada Anda semua sama seperti perjanjian yang diberikan kepada saya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tetapi bukan artinya kita bisa merubah apa yang Tuhan sudah tentukan. Kita hanya bisa menerima atau menolaknya. Saudara, Anda ditakdirkan, kalau saya boleh pakai kata takdir. Anda ditakdirkan sebagai agen transformasi. Itu sudah rencana Allah, itu kehendak Allah, dan itu gak bisa dibatalkan. Semua perjanjian berikutnya, perjanjian dengan Adam setelah jatuh, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Daud, perjanjian dengan siapa lagi? Perjanjian yang melalui Yesus, perjanjian baru, itu semuanya menguatkan apa yang sudah Tuhan berikan pada awalnya. Jadi Anda dan saya tidak bisa lari dari destiny kita, agen transformasi. Bagaimana cara kita mentransformasi? Saudara, pemikirannya dimulai dari sini. Ketika Adam dan Hawa jatuh, itu kan manusia baru ada 2 di bumi. Betul ya? Cuman ada Adam dan Hawa. Nggak ada yang tahu.
Ketika Adam dan Hawa gagal memenuhi apa yang Tuhan mau, ya, ketika Adam gagal, yang terjadi adalah kalau saya jadi Tuhan, ya mumpung baru ada dua, saya hapusin mulai dari mula, nggak pengaruh apa-apa ke saudara dan saya. Anda dan saya tetap akan lahir, cuman Alkitabnya beda aja. Betul nggak saudara? Kalau saya jadi Tuhan, mumpung masih dua, ya kan? Saya bunuh dua-duanya, gak ada yang tahu. Tapi kenapa dia nggak lakukan itu seperti itu? Saudara, memang ada sisi kebenaran Allah yang tidak bisa kompromi dengan yang hal seperti itu, betul. Tapi kalau saudara tanya lagi, lebih dalam lagi, kenapa Tuhan nggak bunuh Adam dan Hawa aja? Karena Tuhan mencintai Adam dan Hawa. Dia mengasihi. Anak contohnya sekarang kan, kalau Anda punya anak, senakal-nakalnya anakmu, sebejat-bejatnya anakmu, Anda nggak mau bunuh, minta ulang dari mula kan? Ya kan? Anda tetap punya pengharapan untuk merestorasi anakmu. Demikian juga hati Bapak, saudara. Adam dan Hawa gagal, betul. Tapi Bapak kita gak pernah kehilangan akal. Bahkan dia gak takut sebenarnya. Dia gak takut. Dia langsung memulai perjanjian penebusan. Manusia akan ditebuskan dan akan kembalikan kodratnya. Dan kenapa harus direstorasi? Dan Anda dan saya sekarang tetap ada dalam sebuah perjalanan restorasi. Saudara, I just want to say God cannot give up on you. Bukannya gak mau. He cannot. Gak bisa. Bukan gak mau loh. Dia gak bisa. Dia gak bisa menyerahkan kamu. Kenapa kita harus ditebus? Karena kita adalah agen transformasi Allah. Dia mau dunia ini dipulihkan melalui Anda dan saya. Makanya firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa katanya dunamos. Dunamos itu apa? Salah satu terjemahan dari dunamos adalah the power to transform, the power to restore. Emang itu adalah kuasa Allah, betul. Tetapi kuasa Allah yang lebih bersifat memulihkan, merestorasikan. Saudara, Anda dimanapun Anda berada, dalam keluarga seperti apapun Anda ditempatkan, Anda dipanggil sebagai agen pemulihan. Itu DNA-mu, gak bisa lari. Anda cuma bisa menerima atau menolaknya. Bagaimana manusia menolak perjanjiannya? Dengan tidak percaya perjanjian itu. Nggak mungkin lah saya bisa dirubah. Kalau saya kayak Mami Rati, mungkin saya punya keberanian kayak Mami Rati, mungkin saya bisa. Kalau saya kan nggak bisa. Nah, itu ketika kita sedang berkata kita nggak bisa, kita sedang menolak perjanjian Allah untuk menjadikan kamu dunamos-dunamosnya Allah. Balik lagi, manusia nggak bisa mengusahakan, cuma bisa menerima. Saudara, kalau Anda tanya, kuasa seperti apa yang dipercayakan? Saya akan baca sedikit Roma 1 ayat 16. Nanti kita akan baca lagi, balik lagi ke Efesus. Saya bacain aja saudara, karena hari ini kita bolak-balik antara Roma dan Efesus. Tapi saya akan jelaskan demikian saudara. Roma 2 ayat 16 dikatakan begini. Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Paulus bilang, aku punya confidence. Katakan confidence. Aku sangat yakin akan kekuatan Injil. Dunamos dari Injil. Saudara, Injil yang diberitakan Paulus apa? Injil kasih karunia. Saudara, kalau Anda tanya, kalau kita bicara soal covenant, perjanjian, sebenarnya perjanjian perjanjian Allah yang diberikan pada manusia tuh, kalau boleh dirangkum dengan satu kata, perjanjian apa sih? Perjanjian anugerah. Saudara, Anda dan saya ditawarkan untuk hidup dalam anugerah. Kita nggak bisa mengejarnya, kita nggak bisa menambahkannya, kita tidak bisa menguranginya, kita hanya bisa menerima atau menolaknya. Saudara, saya teringat dengan sebuah cerita. Waktu itu, ini dulu saya masih belum pernah jarang banget khotbah, masih main sulap-sulapan. Saudara kalau masih ingat, saya dulu pesulap AOC Jakarta. Terus saya masih ingat dulu saya pernah ke Cirebon, diundang kesaksian di Cirebon, di gerejanya Bu Nani. Bukan gerejanya, sekolahnya sebenarnya. Kesaksian narkoba dan sebagainya. Saya masih ingat dulu kerjaan saya kurang lebih gitu-gitu. Itu jarang banget terjadi. Tapi waktu itu saya pernah ke Cirebon sendirian, naik kereta, dan saya duduk sebelah orang agama lain lah. Ya. Saya lagi baca Alkitab di kereta itu. Terus saya masih ingat dia, kamu Kristen ya? Iya
Dalam hati saya, lu jangan nanya-nanya deh, gue gak suka ditanya-tanya. Dalam hati ya, udah. Maksudnya gak usah tanya-tanya. Saya pengennya duduk diam, udah gak usah ganggu saya, lu main handphone aja dalam hati gitu. Terus dia nanya, boleh gak gue tanya? Boleh gak saya tanya, apa sih yang bedain Kristen sama agama lainnya? Ya karena gue bukan pendeta saat itu. Kalau sekarang ditanya gue bisa jawab. Saudara kalau ditanya sama orang bukan Kristen, kalau lu lagi baca Alkitab di pesawat ditanya gitu, kasih. Terus dia bilang, tapi gue lihat banyak agama juga penuh kasih. Coba dan ntar gue saya doain supaya kamu ngalamin. Bingung masih jawabnya saudara. Apa ya? Bingung, yang gue tahu kasih gitu kan. Pelayanan orang-orang miskin gini. Tapi ada juga yang pelayanan begitu, agama Buddha gini-gini. Gak bisa jawab. Dan saat itu saya gak terlalu bisa jelasin. Saya gak inget jelasinnya apa. Saya cuma sekedar ya. Akhirnya gue cuma cerita. Waktu itu gue diubah Tuhan dari narkoba gini-gini. Tapi kalau hari ini saya ditanya, saya punya jawaban yang kuat akan hal itu. Hari ini kalau ditanya apa yang bikin Kristen beda sama agama lainnya, saya bisa jawab dengan satu kalimat. Grace. Anugerah. Yang agama lain tidak punya. Anugerah. Apa itu anugerah? Unmerited favor. Sebuah perkenanan yang tidak bisa dihasilkan, yang tidak bisa didapat, yang tidak bisa dibayar. Itu yang kita punya dan itu satu-satunya keyakinan Paulus. I have confidence in the power of gospel. Kasih karunia. Saudara, kalau kita ngebahas sedikit tentang kasih karunia, perjanjian, makanya kalau kita lihat perjanjian Alkitab ini, semua ditulis perjanjian lama memang paling tebal. Tapi itu semua untuk mempersiapkan supaya anugerah bisa turun dalam hidup Anda dan saya sekarang. Semua yang terjadi di perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, semua kesusahan-kesusahan yang harus dilalui bangsa Israel, semua kebebalan, semua kesalahan, sebuah kegagalan, semua kekonyolan yang terjadi, itu semua sedang membuat sebuah persiapan agar Anda dan saya bisa menjadi pewaris perjanjian anugerah itu. Semua itu dibuka jalan dan ultimately dibayar oleh Yesus Kristus supaya Anda dan saya sekarang bisa hidup dalam anugerah Allah. Katakan anugerah Allah. Saudara, anugerah adalah sesuatu yang kita terima, bukan kita usahakan. Saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, saya nggak kecatat ayatnya nih. Tapi kalau saudara pernah baca begini nggak? Karena upah dosa adalah maut. Itu ayatnya di mana ya? Bisa ada yang cariin nggak? Sedikit. Saya pengen kasih lihat Alkitabnya supaya saya nggak ngada-ngada gitu. Upah dosa, saya cari dulu kalau ada internet. Adalah maut. Di mana? Roma. Thank you. Roma 6, 23. Thank you. Tadi saya udah catat, bingung, hilang. Oke, Roma 6 ayat 23 saya katakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan Yesus kita. Saudara, kalau Anda baca, dikatakan begini. Upah dosa adalah maut, sementara karunia Allah, pemberian Allah, ya kan, adalah hidup yang kekal. Karunia kan gift. Sementara gifts of God is life. Saudara, jelas Alkitab berkata, maut adalah upah. Keselamatan adalah gift. Kalau orang masuk neraka, itu karena orang itu layak masuk neraka. Saudara ngerti gak? Nggak ada yang namanya pemberian neraka. Neraka itu upah. Upah itu apa? Sesuatu yang kamu kerjakan dan harus kamu terima. Kenapa orang bisa masuk neraka? Karena dia layak menerima apa yang dikerjakan dalam hidupnya. Sekalipun orang baik. Saudara ngerti gak? Alkitab jelas berkata bahwa maut adalah upah, bukan pemberian. Maut adalah sesuatu, bukan konsekuensi bahkan. Itu sesuatu yang kamu layak. Konsekuensi boleh dibilang juga benar. Sesuatu yang memang kita layak terima, konsekuensi. Sesuatu yang kamu kerjakan dan memang layak kamu terima. Jadi kalau orang masuk neraka, layak. Saudara ngerti gak? Kalau orang bisa masuk neraka, manusia masuk neraka, itu layak. Kita semua layaknya masuk neraka, saudara ngerti ya? Tetapi, kalau sekarang Anda dan saya sekarang bisa menerima keselamatan, itu pemberian. Paulus dengan jelas membedakan. Maut adalah upah, kehidupan adalah pemberian. Sekali katakan, maut adalah upah, kehidupan adalah pemberian.
Ya saudara, tapi kalau kita pikir-pikir, secara teori kita tahu, memang surga adalah pemberian, anugerah. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Tetapi kalau kita pikir-pikir, karena kita tahu upah dosa adalah maut, tanpa sadar kita banyak yang menghidupi kehidupan kita seakan-akan upah dosa adalah maut. Istilahnya gue masuk surga, gue masuk neraka karena gue layak masuk neraka. Berarti kalau gue masuk surga nanti juga karena gue layak masuk surga. Karena tanpa sadar. Memang kita nggak percaya, tetapi tanpa sadar kalau kita nggak berpikir, nggak mengkaji ulang apa yang kita percaya, tindakan kita menyuarakan bahwa masuk surga juga adalah usaha yang kita harus kerjakan. Sementara Tuhan bilang nggak bisa. Sepenuhnya keselamatan kehidupan adalah pemberian, unmerited favor. Katakan amin. Amin. Dan ini gospel Christianity, saudara. Kekristenan, gospel. Apa itu gospel? Injil. Injil tuh kalau bahasa Yunaninya tuh news. Jadi kalau misalnya saya mau menikah, saya perlu mengabarkan berita saya mau menikah. Jadi kalau saya mengabarkan berita kepada Anda, saya bisa berkata begini, saya sedang menyebarkan gospel saya. Gospel itu berita baik, berita baiknya saya. Berita baik saya mau menikah. Kalau saya punya anak, saya perlu kasih tahu gospel. Gospel itu kabar baik. Saya punya kabar baik, saya punya gospel. Anak saya lahir, Judah lahir. Itu gospel. Apa isi gospel Alkitab? Kalau saya rumuskan dengan satu statement, adalah sebuah kabar bahwa Tuhan menjadi manusia dan datang kepada bumi, hidup dalam sebuah kehidupan yang tidak berdosa, mati untuk dosa kita, bangkit dari kematian, lalu sekarang memberikan kita, menawarkan kita sebuah kehidupan dengan gratis. Karena dia sudah bayar. Bagian kita, respon kita hanya bisa percaya bahwa apa yang sudah dia berikan cukup, nggak perlu ditambahkan. Mempercayai dia dengan semua kehidupan kita, mempercayai dia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, dan dengan sukacita menyerahkan kehidupan kita di bawah kedaulatan Tuhan. Itu Injil. Itu Injil. Jadi kalau saudara tanya, sebenarnya ini Injil adalah sebuah perjanjian yang Anda tidak bisa rubah, yang tidak Anda bisa kejar, tidak Anda bisa dapatkan, tidak Anda bisa bayar. Anda hanya bisa menerima atau menolaknya. Bagian manusia ada, cuma apa? Menerima atau menolaknya. Itu aja. Dan saudara, kalau saudara tanya, firman Tuhan yang tadi kita baca di Efesus, saudara, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dulu. Kasih karunia is always first. Grace selalu pertama. Saudara, grace adalah bahasa kasihnya Allah. Language-nya ya, language kasihnya Allah. Saudara, Tuhan mengasihi kita berbeda dengan kita mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama manusia. Saudara, nggak tahu kalau Anda Kristen dari kecil, pasti Anda pernah dengar istilah, aku mengasihi kamu dengan kasih Kristus. Itu artinya, walaupun gue gak suka sama lu, tapi gue terpaksa mengasihi lu gitu kan. Gue sebenarnya gak suka sama lu, tapi gue harus mengasihi lu dengan kasih Kristus. Jadi gue mengasihi lu gitu kan. Jadi mengasihinya sambil gigit gimana gitu. Saudara, karena kita pernah melakukan itu tanpa sadar, kita kadang-kadang percaya bahwa Tuhan sebenarnya gak pengen mengasihi kita. Cuman karena ada perjanjian, mau gak mau dia harus mengasihi kita. Itu salah. Saudara, Tuhan adalah satu-satunya makhluk yang gak bisa dipaksa dan gak bisa kepaksa. Semua yang dia lakukan itu karena dia mau lakukan. Kalau manusia beda, kadang-kadang kita harus dipaksa, harus kepaksa, kepepet. Tuhan gak pernah kepepet. Tuhan gak pernah kehabisan opsi. Jadi kalau dia mencintai kamu, itu bukan karena dia kepaksa mencintai kamu, tapi karena dia memang mencintai kamu. Saudara, Alkitab ini adalah testamentnya, kesaksian dari kasih Allah kepada manusia. Dia begitu mengasihi Adam dan Hawa. Dia begitu mengasihi kamu. Dan dia mengasihi kamu bukan karena kepaksa, tapi karena dia memang mencintai kamu dan kamu memang dipilih. Kayak saya bilang, kalau Anda pilih angkat anak kan, Anda gak akan pilih yang Anda gak mau. Anda gak akan pilih kepaksa. Anda pilih karena Anda mau. Makanya tadi ayatnya berkata di Efesus tadi kita baca, diadopsi. Itu Tuhan pilih. Tuhan suka saudara sama kamu ya. Kalau kita ngebahas kok ada yang gak dipilih, itu luas lagi pembahasannya. Tapi hari ini udah, pokoknya stick ke kita dulu. Kita sudah dipilih, kita menyadari hak yang kita bisa miliki. Itu penting. Grace. Kalau Anda tanya, grace adalah ya-nya Tuhan. Grace is God's yes. Ketika saya pertama kali punya Judah,
Saudara tahu ya, saudara nggak tahu. Anda kalau kenal saya, tahu saya ini nggak bisa main sama anak kecil. Iya, saya ini, anak kecil tuh takut lihat saya. Dari zamannya Andrew punya anak, ngelihat gue aja nangis. Padahal gue bermaksud baik. Tapi gue nggak bisa main sama anak-anak. Saya bener-bener nggak bisa main sama anak-anak. Begitu istri saya hamil, saya tuh ada satu ketakutan sendiri. Takut nggak bisa main sama anak saya, bagaimana? Karena saya kaku kalau main sama anak. Saya tuh nggak bisa main sama anak kecil. Saya pikir, gue tuh nggak pernah sayang sama anak kecil. Gue takut sama anak kecil. Saya dulu nggak tahu kalau saya bisa mengasihi anak kecil. Sampai ketika saya menunggu berita anak saya lagi dilahir di ruang operasi sama mama berdua deg-degan, saya pegang buku. Itu pengalaman tidak terlupakan. Saya pegang buku kuliah saya begitu sambil belajar kuliah biar nggak ini. Terus tiba-tiba ada berita, Bapak Christian, wah saya gitu kan. Begitu saya pegang anaknya, saudara. Begitu saya pegang Judah pertama kali, itu saudara, di hati saya cinta tak terbendung, senyum lebar. Itu kayak dalam hati saya begitu saya pegang, yes. Dia belum minta apa-apa, tapi saya udah bilang yes. Apapun yang diminta, yes. Lu mau mobil gue, yes. Lu mau rumah gue, yes. Seandainya ada tidak, semua tidak yang saya akan katakan kepada Judah hanyalah sebuah preparasi pada yes yang lebih baik. Tapi yes pada dasarnya. Apapun yang dia minta, saya akan kasih yes. Kalau saya bilang tidak, itu hanya mempersiapkan dia untuk mendapatkan ya yang lebih baik. Tapi itu grace of God. Ketika dia lihat kamu, oh yes, gue mau dia. Gue akan pilih dia. Oh, ketika kamu lahir di dunia ini, Tuhan sudah pilih. Oh yes, I want this. Aku mau dia. Terus dia rekayasa kehidupan kamu. Oh, ini nanti harus kejedot di sini, nanti supaya balik ke gue. Kenapa? Karena gue suka sama dia. I'm in love with you. It's the grace of God. Itu grace of God. Yes ya Tuhan. Kalau dikatakan begini, anugerah mempersiapkan meja iman yang makan. Kalau kamu cuma punya iman tapi gak ngerti anugerah, kamu makan apa? Tapi kalau kamu punya anugerah, kamu menyadari akan anugerah, tapi kamu gak punya iman kepada anugerah itu, kamu gak bisa makan. Ada mejanya, tapi kamu gak bisa makan. Anugerah dan iman bersambungan. Anugerah menyadari kebenaran akan anugerah Allah dan memiliki iman untuk mempercayai bahwa memang betul Tuhan sudah memilih. Kalau Anda baca nanti di rumah, baca lagi Efesus 2-8 ini. Semua yang kamu perlukan dalam dunia ini sudah dimiliki sama kita. Di dalam mana? Di mana kau nggak ada? Di dalam kasih karunia Allah itu. Sadari bahwa Tuhan demi menebus kamu, Dia mengorbankan anaknya satu-satunya. He goes bankrupt, surga sampai bangkrut untuk nebus kamu. Itu begitu kasihnya Allah. Nah saudara, kalau Anda sadari, itu namanya anugerah. Baru dikatakan begini, kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dulu, baru damai sejahtera berikutnya. Kenapa begitu? Karena Anda tidak akan punya damai kalau Anda tidak menyadari akan anugerah Allah. Kenapa? Karena kalau Anda nggak sadar dan nggak percaya akan anugerah Allah, tanpa sadar Anda akan mulai setiap malam Anda akan berpikir begini, gue hari ini doanya cukup nggak ya? Gue hari ini udah berbuat cukup belum ya? Gue hari ini udah berbuat baik cukup belum ya? Betul nggak? Kenapa? Nggak bisa damai. Nggak bisa damai karena kita merasa udah buat cukup baik belum ya? Cukup baik belum ya? Saudara, saya bacakan Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan begini saudara. Saya ulang ya, kemarin saya sampaikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita menyadari bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Itu ada dalam perjanjian yang Allah berikan kepada manusia dan diperuntukkan untuk mereka menerimanya. Saudara, kalau saya tanya nih, coba saya mau challenge cara kita berpikir. Saya dulu akan berdebat dengan orang yang berkata bahwa, karena gini, kalau saudara saya tanya, Anda gimana ya supaya saya menetralkan begini. Anda percaya kasih anugerah gini, Anda percaya keselamatan itu 100% bagian Tuhan atau ada bagian manusia juga? Itu tricky banget. Tapi saudara, banyak dari kita merasa bahwa Tuhan sudah mengerjakan 99% bagiannya tentang keselamatan dan manusia 1%. Kalau Anda percaya seperti itu,
Saya mau bilang, Anda tetap tidak punya damai. Coba seandainya saya mau ajak kita berpikir. Seandainya Tuhan bertiga, Bapa, Putra, Roh Kudus rapat. Oh, kita bikin deh perjanjian penebusan. Adam dan Hawa salah. Kita siapkan perjanjian penebusan. Kita bikin semuanya sempurna. 90% kita beresin semuanya. 1% suruh manusia pikirin sendiri. Seandainya ada 1% bagian kamu untuk kamu bisa masuk surga. Saya tanya, apa bisa tenang tidur? Apa bisa merasa, aduh gue udah kerjain belumnya 1% ya. Kalau kita udah mau mati, apakah kita bisa tenang menghadapi kematian? Tahu bahwa ada 1% yang harus gue kerjain supaya gue masuk surga. Jangan-jangan gue gak ngerjain 1% ini walaupun cuma 1%. Absurd kan saudara? Tetapi saudara, kalau Anda berpikir tanpa sadar kita menghidupi kekristenan, kita berpikir bahwa 90% bagian Allah, ada 1% bagian kita. Itu salah. Karena keselamatan karya Allah dikatakan adalah 100% karunia Allah, bukan hasil usaha Allah, tapi pemberian Allah. Supaya apa? Tidak ada manusia bisa membanggakan diri. Kenapa saudara pesan ini susah kita terima? Karena kita suka ada yang membanggakan sedikit dong dari yang kita kerjakan. Kita mau boast sedikit. Tapi di dalam anugerah gak ada manusia bisa bangga. Masalahnya itu saudara. Di dalam anugerah semua orang terima secara gratis, secara penuh, dan manusia gak bisa banggain perbuatan dia. Apakah itu artinya saya gak usah taat, saya hidup semau-mau saya hidup dalam dosa? Tidak. Kita harus taat. Kita tetap harus hidup dalam kekudusan. Tetapi saya taat dan saya hidup dalam kekudusan bukan supaya masuk surga. Saya mengerjakan ketaatan saya mengerjakan kekudusan saya dari pengucapan syukur saya karena apa yang dia sudah buat dalam kehidupan saya. Saya tidak kerjakan yang saya kerjakan ini untuk mencapai 1% saya, nggak bisa. Itu semua diberikan 100% bagian kita. Let no man boast, firman Tuhan jelas. Paulus bilang, supaya tidak ada manusia yang membanggakan pekerjaannya. Kalau enggak nanti di surga saudara adu-aduan. Lu masuk surga gara-gara apa? 1% lu ngapain? 1% lu gitu. Oh ya udahlah, memang level cetek gua level 1% gua begini. Di surga nggak bisa saudara. There is no place for boasting. Nggak ada tempat buat daging. Tapi kan merasa kayak, tapi kan setidaknya ada usaha dong supaya gue bisa masuk surga. Ya saya tanya, usahanya apa? Firman Tuhan jelas, gak bisa. Saudara baca di Roma 11, saya baca ini saudara. Roma 11 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi jika hal itu, ini bicara soal keselamatan, nanti Anda baca sendiri Roma 11, dikatakan begini. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi saudara, perjanjian anugerah ini adalah sebuah perjanjian yang Yesus sudah bayar harganya. Sekarang di tangan kita. Anda mau hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum perbuatan. Hukum kasih karunia itu apa? Hukum percaya. Kalau kasih karunia sepenuhnya, maka tidak ada ruang untuk perbuatan. Jika memang ada sedikit tentang perbuatan, Paulus bilang itu namanya bukan kasih karunia. Balik lagi, bukan artinya kita hidup semau-mau, nggak bisa. Saya tetap hidup dalam jalan yang Tuhan mau, bukan supaya saya masuk surga. Tetapi itu saya kerjakan dari pengucapan syukur saya. Itu saya kerjakan untuk bisa menghidupi kehidupan yang terbaik selama saya masih di bumi. Nah ini beda dengan yang namanya favor selama di bumi. Ini beda dengan seberapa kapasitas yang kita dipercayakan di bumi. Itu beda. Kalau saya bilang ini mengenai keselamatan. Sepenuhnya bagian Allah. Dari manusia cuma percaya, grace or works, nggak bisa sebagian nggak bisa. Paulus bilang cuma ada anugerah atau perbuatan, dan ini tandanya kamu hidup dalam perbuatan. Saudara, kalau Anda berpikir hidup dari dasar perbuatan hanya akan menuntunmu kepada perbuatan lebih banyak. Berbuat lagi, pada ujungnya kamu akan burn out. Tapi kalau kamu hidup dari kasih karunia, kamu hidup dari istirahat, karena tahu saya punya tempat. Karena tahu ada sebuah ketenangan peristirahatan di jiwa. Kalau Anda hidup dari perbuatan, Anda akan ketakutan dan kecapean. Segala sesuatu akan bikin Anda ketakutan.
Anda akan keletihan. Kenapa? Perbuatan hanya akan menuntun kepada perbuatan. Kasih karunia menuntun kepada Allah. Saudara, begitu saya menyadari akan hal ini, saudara, tentang bagaimana kita, siapa kita di dalam Tuhan, dan apa yang terjadi dalam diri kita, dalam pertobatan, dalam kelahiran baru, itu merubah kehidupan saya. Itu merubah cara berpikir. Makanya transformasi pikiran itu penting sekali, saudara. Penting sekali. Karena kita perlu membentengi kehidupan kita dengan benteng kebenaran. Apa yang jadi bagian Allah? Apa yang jadi bagian Allah? Hidup dalam kapasitas itu. Nah, kalau Anda tanya, saya tutup di sini, saudara. Bagaimana saya hidup dalam anugerah perjanjian anugerah itu? Simple. Kalau Anda baca di Alkitab, semua perjanjian diterima manusia hanya dengan satu cara. Dari perjanjian yang Abraham, dari perjanjian kepada Daud, dari perjanjian kepada Nuh, semua itu hanya bisa dimasuki oleh manusia lewat satu cara. Iman. Iman. Percaya. Betul gak? Abraham dikasih janji. Gimana cara dia masuknya? Firman Tuhan berkata, dan Abraham percaya, dan hal itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Percaya. Percaya karena apa yang sudah dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, menurut saya percaya ini bukan cuma sebatas keselamatan doang sebenarnya. Makanya tadi saya pakai Efesus 2 itu tadi, Efesus 1 tadi. Bahwa kita semua kekayaan Allah, semua sudah dipercayakan dalam kasih karunia Allah. Dan kalau Anda menyadari kenapa saya juga tadi bahas tentang Dunamos, kita ini agen transformasi. Saudara, saya tahu setiap kita ditempatkan dalam situasi-situasi tertentu, dalam sebuah, kalau saya boleh bilang, permasalahan-permasalahan tertentu dalam kehidupan kita. Tetapi kita ada di sana bukan bukan cuma sekedar untuk dibentuk dari permasalahan itu, tetapi juga untuk mentransformasi keadaan itu. Lewat apa? Menyadari bahwa kamu ini pemegang perjanjian. Dan kamu bisa melepaskan dunamos Allah. Kamu adalah agen transformasi. Saudara, kalau hari-hari ini saya lagi benar-benar passionate untuk menggalang sebenarnya. Makanya, bukan menggalang sih, tapi kayak contoh yang ada di hati saya hari-hari ini adalah yang saya lagi mau ajar sebenarnya di gereja. Berhenti ngomongin masalah kita, sebaliknya berhenti ngomongin masalah kita, mulai berbicara kepada masalah kita. Start prophesying. Itu penting. Ngelihat bagaimana, sadari perjanjian apa yang kamu miliki di dalam Tuhan. Perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kamu apa. Berdiri di atas perjanjian itu, mulai deklarasi terhadap situasi kita. Mulai ngerubah pemikiranmu, mulai ambil waktu, contemplating janji-janji Tuhan. Ulang terus, biar itu ngerubah cara berpikir kita. Sampai ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan janji Tuhan, kamu mulai bisa berkata terhadap situasi itu. Realita, fakta, tunduk pada kebenaran. Jadi kita mulai start prophesying. Saya rasa ini momen-momen pergantian ini kita harus mulai prophesying situasi. Apa yang gak sesuai dengan janji Tuhan, prophesy it. Mulai breathe life. Mulai menghembuskan kehidupan. Ketika ngelihat sebuah keadaan yang gak bisa dirubah, Anda mulai prophesy. Terangkatlah kamu pintu gerbang yang berabad-abad. Bisa. Saudara, makanya kenapa penting sekali kita mulai equip masa-masa ini. Apa yang gak sesuai, Anda mulai perkatakan, saudara. Ketika saya pribadi ngalamin begini, saudara. Banyak pertempuran dalam kehidupan saya, saudara. Yang mungkin saya nggak mungkin cerita semua yang panjangan. Tetapi itu dimenangkan lewat doa ketika kita declaring. Kalau saya dalam doa-doa seringkali Tuhan ajak untuk declare. Karena kalau kamu mengupayakan dengan jalan manusia, saudara, mengupayakan dengan jalan manusia tuh mikir gimana ya, gini, coba jalur konfrontasi lah kalau kita ngomong. Ya memang gak ada masalah, kadang-kadang kita perlu konfrontasi betul. Tetapi kalau kita konfrontasi dengan hikmat manusia, tanpa kamu menangin dan beresin alam rohnya, gak banyak yang bisa berubah. Itu saya sadar sekali. Sebaliknya, ketika kamu mulai menyadari situasi apa yang sedang menekan kehidupan kamu, dan kamu tahu ini gak sesuai dengan janji Allah buat hidup saya. Ini gak sesuai dengan ekspektasi saya terhadap apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Saya tidak percaya bahwa Tuhan mau saya hidup seperti ini. Begitu ada kesadaran, ada keberanian to speak to the situation. Hey, lu gak bisa kayak gini. Move.
Tapi jangan marah sama orangnya gitu loh. Misalnya masalahnya adalah suami, misalnya masalah adalah bos, misalnya ada masalah begini, jangan marah sama manusia. Karena firman Tuhan berkata, pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tapi principalities, cara berpikir. Kadang-kadang cara berpikir kita juga kan. Itu yang Tuhan minta kita tuh perangi. It's time to speak to your situation, prophesying. Maka dikatakan ketika kamu menerima kuasa atas hidup kamu, Roh Kudus turun atas hidup kita. Yang tua akan bernubuat, yang muda akan prophesy kan. Salah satunya kan. Kenapa? Itu penting saudara. So I believe prayer bukan cuma bicara soal kita berintim-intiman dengan Tuhan. Memang itu juga bagian besar. Tetapi juga bagian besar yang membuahkan hasil adalah ketika kamu stand and declare. Ketika kamu mulai declare, Anda lihat saudara. Yang dulunya saya coba kerjakan tempuh lewat jalan konfrontasi, lewat jalan pemikiran manusia, berubah sendiri ketika kamu berdoa. Beres sendiri, saudara. Saya tutup dengan tadi saya kemarin saya dengar sebuah kesaksian mengenai doa itu luar biasa. Dikatakan bahwa doa itu menghentikan, doa itu menggerakkan Allah, betul. Dia cerita seorang hamba Tuhan, seorang pastor gembala, dia punya jemaat udah tua dan memang udah mau meninggal. Nah, tapi menjelang-jelang dia udah mau hari-hari akhir, si nenek ini ngomong begini ke pendetanya. Kalau boleh, saya gak mau meninggal malam. Dia bilang gitu. Memang dia udah tahu dia pasti meninggal. Dia nenek-nenek, saya takut gelap. Dia bilang gitu. Kalau boleh, saya mau meninggal pagi. Dia nanya sama pastornya, is it too big to ask? Apakah itu terlalu berat untuk tanya? Boleh gak saya doa seperti itu? Dia bingung. Dia tanya sama pastornya, boleh gak ya saya doa kayak gitu? Is it okay if I pray like that? Terus pastor bilang, it's okay, doa aja. Terus dia doa, Tuhan aku gak mau mati pagi, aku maunya mati malam. Doa sederhana ini ya, nenek-nenek. Aduh nenek-nenek biasa saudara, nenek-nenek bukan hamba Tuhan. Cuma nanya, boleh gak gue doa gitu? Pendeta bilang, bisa doa. Ini dia saksikan begini, ketika dia doa, hari dimana dia mati, dia mulai koma itu sekitar jam 12 malam. Wah, dia udah gak sadar. Terus pendetanya ada di situ mendampingi dia melewati masa-masa kritis dia. Dia tahu nih nggak bisa lewat. Dia mau pulang nggak bisa pulang gitu loh. Sampai akhirnya dia lihat jam 5 pagi. Jam 5 pagi pendetanya nih buka pintu, buka tirai rumah sakit. Terus matahari terbit jam 5 pagi. Terus dia bilang, hey, if you can hear me, udah terang di depan sana. Dia nggak bisa, udah koma saudara, udah terang di depan sana. Di tengah komanya dia tiba-tiba bisa ngomong gini, thank you. Terus dia jalan. Begitu pendeta ini pulang ke rumah saudara, ini saya cerita merinding saudara. Sampai di rumah, dia nggak sengaja buka badan meteorologi malam-malamnya saudara. Nggak sengaja pas buka, tiba-tiba buka berita badan meteorologi. Dikatakan begini, hari ini terjadi fenomena alam, matahari terbit 5 menit lebih cepat. Matahari terbit 5 menit lebih cepat. Saudara, ya mungkin Anda bisa bilang kebetulan, tapi dia bilang, Anda mungkin boleh bilang ini kebetulan. Tapi saudara, hari ini dia saksikan, saya melihat doa itu. Ketika kamu berdoa, saudara doanya kayak anak kecil. Sekecil apapun doamu, nggak ada satu doa pun yang meleset kuping dia. Nggak ada. Amin saudara. Saya berdoa supaya kita hidup mulai belajar deklarasikan. Apa yang gak sesuai dengan janji Allah, katakan saudara, perkatakan. You will see change. Saudara, hari-hari saya tuh lagi suka cita banget. Karena saya melihat begitu banyak hal-hal yang diubahkan lewat doa aja saudara. Bener. Dulu gontok-gontokan, ngotot-ngototan, berpikir apa. Aduh pusing. Gak ada jalan keluar. Tapi lewat doa semua beres saudara. Itu yang saya ngelihat hari-hari ini. Ya, saya percaya ini this is the moment kita berdiri mulai pegang perjanjian itu. Kita ini hidup dalam perjanjian anugerah. Amin saudara. Mari kita